Selamat datang di modul topik 3 Green Material Building, subtopik 3.2, kriteria bangunan berkelanjutan. Mari kita dalami dulu apa itu bangunan berkelanjutan. Bangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai bangunan-bangunan yang memiliki dampak negatif minimal terhadap lingkungan yang dibangun dan alami, lingkungan terdekatnya serta pengaturan regional dan global yang lebih luas. Paola Sassi menjelaskan bahwa terdapat 6 prinsip utama keberlanjutan, di antaranya, pertama, lahan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan penurunan daya dukung lahan, oleh karena itu, mempertimbangkan kelestarian lahan merupakan strategi terpenting. Kedua, energi. Penggunaan dan pemanfaatan energi terbarukan menjadi solusi isu pemanasan global pada sektor pembangunan. Ketiga, air. Air adalah sumber kehidupan, oleh karena itu menjaga air dari pencemaran adalah sebuah keharusan. Keempat, material. Penggunaan material tak terbarukan akan menjadi sampah yang tidak dapat terurai secara alami, yang berujung pada penumpukan sampah dan membutuhkan waktu lama untuk didaur ulang. Kelima, healthy. Merancang bangunan yang sehat dengan penghijauan merupakan solusi untuk meminimalisir penurunan kualitas kesehatan penghuninya. Keenam, komunitas. Aspek terpenting adalah tentang keberlanjutan komunitas. Manusia harus saling bersosialisasi dengan menyediakan taman atau ruang terbuka demi menjaga konsep keberlanjutan. 3 kriteria bangunan berkelanjutan. Kriteria 1, sumber daya ekonomi. Mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya sosial. Sumber daya alam terbagi menjadi 3, sumber daya alam yang tidak pernah habis seperti sinar matahari, angin, dan sebagainya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, batu bara, aluminium, dan sebagainya, sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hutan, air tanah, udara, dan sebagainya. Sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini telah menghadirkan suatu proses pemikiran baru dalam teori-teori pembangunan ekonomi, yang menempatkan sumber daya manusia sebagai poros utama pembangunan ekonomi. Sumber daya buatan adalah hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya dukung untuk pembangunan. Sumber daya sosial, negara-negara berkembang yang berhasil dalam pembangunannya, ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan di bidang sosial. Menurut Nancy, seorang pakar Bank Dunia, investasi di bidang sosial tidak sia-sia dari segi ekonomi. Kriteria 2, desain siklus hidup. Mencakup peran arsitek, material yang sebaiknya dihindari, serta daur hidup gedung. Peran arsitek, merancang rancangan yang hemat energi, menggunakan literatur yang relevan, memanfaatkan kearifan tradisional, memandang tanah bukan sebagai komoditi dan responsif terhadap lingkungan. Material yang dihindari, material yang sangat marak digunakan di seluruh dunia antara lain aluminium, beton, plywood dan baja yang merupakan material-material energi intensif, yaitu material yang diproduksi dengan menggunakan sejumlah besar energi. Daur hidup gedung. Beberapa tahapan daur hidup gedung yaitu kredel atau kelahiran suatu gedung, transportasi manufaktur produk, pembangunan dan penyesuaian, operasi dan pemeliharaan, dan grave atau kematian yaitu proses perbaikan dan penghancuran. Kriteria 3, perancangan yang manusiawi. Dalam behavioral arsitektur, hal yang harus diperhatikan supaya peran bangunan dapat berfungsi sebagai suatu pelayanan sosial dalam arti yang luas maka elemen-elemen yang harus dipertimbangkan yakni 1. Kegiatan sosial yang ditampung di dalam bangunan. 2. Fleksibilitas yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. 3. Kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan 4. Latar belakang dan sasaran dari dan pengguna ruang atau partisipan. Itulah kriteria-kriteria bangunan berkelanjutan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih.